Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Podcast Kantor Kementerian Agama Kota Kediri kembali hadir menyapa sobat religi semuanya, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nuhdi Futuhal Arifin, host podcast Kantor Kemenag Kota Kediri, Kementerian Semua Agama. Dan sobat religi, sedang viral saat ini kejadian bullying dalam lembaga pendidikan yang tentu berakibat sangat fatal bagi korban. Dan hal ini selain menjadi catatan negatif bagi dunia pendidikan, sekaligus juga menggoreskan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban. Dan khusus membahas mengenai bullying, telah hadir bersama kita Ibu Emi Rosida MPDI. Beliau adalah pengawas Kantor Kemenag Kota Kediri. Selamat datang Ibu Emi. Ya, terima kasih. Ya, semoga Ibu selalu sehat dan tetap bersemangat, Ibu. Amin. Terima kasih doa dan supportnya. Iya. Dan Bu Emi, terkait berita yang sedang viral saat ini kan, ada bullying yang kemudian hingga menyebabkan korban mengalami kematian seperti itu. Kemudian keluarga korban juga tentu sangat terpukul sehingga menjadi kasus yang cukup besar di tingkat nasional karena langsung viral seketika itu juga. Dan sebenarnya bullying itu apa sih, Bu? Ya, Mas Nuhdi dan sahabat religi, memang pada masa sekarang ini karena imbasnya dari gencarnya media elektronika juga ini sangat membantu untuk viral ya. Viral. Padahal bullying ataupun perundungan itu sudah ada sejak dulu, karena kita mungkin belum sampai ke arah kita itu. Baik, jadi sahabat religi, bullying ataupun perundungan sama itu merupakan suatu tindakan yang sangat mengganggu, tindakan mengganggu ataupun mengusik, menyakiti orang lain, tidak hanya secara fisik tapi secara psikis juga. Nah, tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, ucapan, kemudian kekerasan dalam bentuk fisik itu sendiri. Nah, yang itu dilakukan berulang-ulang oleh si pelaku. Itulah definisi dari bullying ataupun perundungan. Bullying ataupun perundungan, itu adalah definisinya. Berarti ucapan itu termasuk juga bisa dikategorikan dalam bullying. Misalnya seperti ini, Bu Emi. Kadangkala nih, anak-anak itu kan sering nih bercanda dengan temannya, kemudian menyebut nama orang tuanya, guyonan sih, bercanda, kemudian menyebut julukannya, gitu kan. Kadang-kadang kan anak-anak itu suka menjuluki teman-temannya dengan julukan-julukan yang agak aneh-aneh begitu ya. Nah, apakah bercanda dengan menyebut julukannya atau dengan memanggil nama orang tuanya itu apa termasuk bullying atau gimana? Ya, memang di keseharian anak-anak, entah itu di rumah, di lingkungan sekitar mereka bermain ataupun di lingkungan sekolah, madrasah, itu terkadang tanpa sadar mereka melakukan itu. Nah, tentu ya dibedakan. Bercanda itu kan ada unsur kesenangan, dan itu dalam konteks itu ya tidak termasuk bullying. Tetapi kalau sudah mengarah kepada hal yang menyakitkan, bisa jadi sebutan nama, mereka menyebut nama temannya itu tidak dengan nama yang sebenarnya, tetapi misalkan dia gemuk gitu, gendut, king ceking, wul kriwul lah, nah itu sudah mengarah ke bullying. Makanya harus ada komunikasi di pihak intern keluarga dan juga sekolah madrasah, agar anak-anak itu menghindari dan bisa membedakan mana itu bullying yang dari segi psikis itu sangat berpengaruh. Apalagi dari segi fisik jangan sampai seperti itu, Mas.
Jadi mungkin lebih amannya itu kalau bercanda ya tidak usah memakai nama julukan. Iya, tadi Saman mengatakan bahwa orang tua ya terkadang memang anak-anak itu menyebut mengolok-olok orang tuanya. Kan nah, itu nama jangan. orang tuanya, Dengan bahasa agama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan semua orang itu punya nama, makanya fungsinya nama itu untuk memanggil yang baik, bukan betul. dengan mengolok-ngolok. Iya. Itu terus juga dalam bahasa agama disentuhlah mereka bahwa orang tua itu orang tua yang patut dihormati, orang tua itu harga diri juga. Iya. Begitu. Baik. Dan memang yang namanya bullying sambil bercanda itu kan kadang-kadang sesuatu hal yang tipis begitu ya. Tipis sebenarnya. Kadang-kadang ya nggak sengaja keceplosan begitu saja. Nah, tentu perbedaannya itu ada pada niatnya begitu apa? Iya. Kadang-kala kan seperti itu, anak-anak itu ya namanya anak-anak kan ceplas-ceplos seperti itu ya. Pada setiap kesempatan saya sering memberikan pesan bahwa itu menyangkut pembiasaan ya. Pembiasaan entah itu di rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah, di satuan pendidikan atau di madrasah ya. Bahwa pembiasaan itu bisa dilakukan dengan berbagai atau terjadi itu dengan berbagai cara. Ada pembiasaan yang bagus, pembiasaan yang sudah diprogram. Kalau kita tahu di madrasah itu sebelum pembelajaran berlangsung ada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada positif ya. Misalkan setoran hafalan, kemudian di kita kalau hari Senin itu ada hafalan Asmaul Husna, itu kan sudah diprogram. Ada juga pembiasaan ini yang sifatnya itu spontan. Nah, ini perlu juga pendampingan dari orang-orang di sekitar anak itu. Maksudnya begini contohnya ya, yang spontan itu suatu saat ada orang tua atau orang tuanya itu bawa sesuatu barang yang berat gitu ya. Nah, kemudian jatuh. Nah, itu reaksinya kan bermacam-macam. Begitu juga misalkan ketika terjadi bullying itu pada temannya, berkelahi, bercanda yang tidak terkontrol. Nah, ini spontan. Mereka tidak bermaksud itu sebenarnya, tetapi yang dibully itu merasa itu kelihatannya ketawa-ketawa, tetapi tidak dalam hati barangkali. Mungkin sakit hati juga dengan ucapan yang mereka lakukan. Dan pembiasaan yang terakhir yaitu adalah uswah. Contoh dari semua orang tua, orang-orang dewasa yang ada di sekeliling anak, entah guru juga, atau kita sebagai bagian dari masyarakat. Kalau tahu di lingkungan kita anak-anak melakukan hal-hal yang mengarah ke bullying, ya mohonlah untuk dinasihati, diingatkan. Gitu, Mas. Nah, jenis-jenis bullying ini tentunya mungkin cukup banyak juga ya, Bu Emi ya. Mungkin jenis-jenisnya apa saja ini? Dari sisi fisik banyak, Mas. Mas Nudi mungkin memukul, menendang, tindakan-tindakan impulsif, tindakan kekerasan fisik, mencubit, mendorong. Kadang-kadang kan anak itu sikapnya seperti itu ya, tanpa pikir panjang, spontan. Maksudnya bercanda. Bahkan sampai menghancurkan barangnya orang lain karena emosi yang marah tidak terkendali itu. Sementara kalau perundungan verbal ya termasuk mengintimidasi, mengeluarkan kata-kata yang baik itu kata-kata tertulis itu kan cyberbullying itu ya, di medsos, melalui media sosial, menghujat, nah itu melalui chatting begitu juga bisa. Boleh lah itu kayak gitu tuh harus dihindari, yang terucap maupun yang tertulis. Yang terucap itu kelihatannya guyu tapi itu. Kalau di tataran anak-anak yang menengah atas mungkin mereka suka menggoda lawan-lawan jenisnya. Itu apa juga masuk ke dalam kategori bullying? Iya, harus hati-hati ya. Bahwa moral etika di Indonesia itu harus dijunjung tinggi, adat ketimuran. Itu maksudnya. Oke, baik. Dan tentunya bullying itu ada pelakunya, ada juga yang menjadi korbannya.
Ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, ciri-ciri pelaku bullying itu seperti apa sih, dan mungkin ciri-ciri atau tanda-tanda korban dari bullying itu seperti apa? Iya, biasanya di antara komunitas mereka itu dia paling menonjol. Pelakunya itu? Iya, paling menonjol, menjadi populer di komunitasnya itu. Iya. Tapi populernya negatif sebenarnya. Nggih. Terus memiliki gerak-gerik yang sering dilakukan, maaf ya, kasar gitu ya. Iya. Sengaja nabrak, Iya, sengaja apa kalau ada temannya lewat dihadang. Menunjukkan ini powernya. Iya, terus yang lebih tataran yang lebih memprihatinkan ya pelecehan seperti itu. Iya. Nah, kemudian anak-anak semacam itu memang mempunyai rasa empati yang kurang pada orang lain. Iya. Nah, sekali lagi ini peran orang tua, peran di masyarakat, di lingkungan masyarakatnya itu yang ikut membentuk watak seperti itu, dan juga di satuan pendidikan. Yang dari sisi korban fisik, dari fisik dulu, ya. Oh, korban. Korban itu mungkin pemurung, tiba-tiba jadi pemurung, takut. Setelah terkena bullying itu, di tubuhnya barangkali ada memar yang tidak sewajarnya. Nah, ini goresan apa itu harus ada yang tanggap kalau semacam itu. Jadi perubahan perilaku yang mendadak seperti itu ya. Biasanya itu ceria, bermain dengan temannya, kok tiba-tiba menyendiri begitu ya. Kan ada perbedaannya kan banyak sekali, toh tiba-tiba seperti itu yang biasanya dia cerah, ceria. Oke. Tiba-tiba ada perubahan sifat, perubahan perilaku itu mungkin harus kita tanggap ya. Dari sisi psikis bisa jadi mereka banyak alasan, yang sakit perut lah, yang karena tekanan, bisa jadi mungkin ketemu sama pembulinya itu takut terintimidasi lebih lanjut begitu ya. Nah, bullying ini sesuatu yang istilahnya bagaimana ya? Sesuatu yang kalau tidak kita respon dengan cepat itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang menurut mereka itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Mungkin bisa jadi terlanjur jadi kebiasaan yang dianggap biasa aja. Nah, kemudian sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan bullying itu, Bu? Iya. Tentu banyak faktor ya, banyak faktor, karena pendidikan itu memang dimulai dari keluarga ya. Dari keluarga, kemudian pendidikan formal dan pendidikan yang ada di masyarakat itu sendiri. Di pendidikan keluarga juga sangat berpengaruh pada perilaku dari si anak ya. Maaf sekali lagi, barangkali anak itu dari keluarga yang broken, sebenarnya dari keluarga yang tidak utuh pun terkadang juga tidak membentuk anak seperti itu. Kalau orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mendukung ke arah yang ada di rumah. Karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang kegalauannya, dia bentuknya seperti itu, protes dia tidak bisa bicara. Nah, bentuknya ditindakan. Bisa jadi pelampiasan atas ketidaknyamanannya dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya, kemudian membentuk karakter yang mungkin agresif, mungkin dia atau trauma masa lalu juga, apakah bisa jadi salah satu faktor? Bisa jadi. Ketika mungkin masa kecilnya dia sering diintimidasi, sering disakiti, kemudian ketika dia sudah besar merasa mempunyai kemampuan, saya harus membalas dong, saya harus rasa sakit hati yang terpendam sejak kecil itu mungkin juga bisa jadi faktor penyebab dia seperti itu. Itulah pentingnya menyentuh dengan agama. Baik. Dan tentu saja bullying ini sebuah hal yang negatif dan dampaknya ini yang paling ringan seperti apa, Bu, kira-kira?
Dampaknya, Mas, ada yang paling ringan ya. Ada yang paling ringan ya. Iya, ini patut diwaspadai lah karena akan berpengaruh dari sisi kesehatan mental tentunya ya. Oke. Si korban maupun pelaku itu sendiri. Kalau ketahuan pelakunya, otomatis kan bersentuhan dengan hukum, bersentuhan dengan berlawanan dengan norma masyarakat. Nah ini betul, ya. maka akan ada judge ya. Bahwa Sanksi, itu sulit ya, sanksi, sanksi sosial itu lebih berat ya. Betul. Hingga kalau yang dibullying ya banyak bisa mengganggu emosinya. Ini menyangkut masalah mental. Terkadang mereka juga sulit tidur. Biasanya berprestasi jadi nggak berprestasi dan lain-lain. Dan memang dampaknya lebih parah kepada korbannya, korbannya karena mereka pasti merasa tertekan dengan nggak nyaman lah ketika ketemu dengan pelaku, karena takut. Ya gimana lagi takut karena kalau di sekolah di lembaga pendidikan tiap hari kan juga masuk dan takut ketemu dengan pelakunya tadi ya. Baik, ini sangat mengganggu untuk prestasinya tentunya. Nah, jika ada tindakan atau pelaku bullying di sekolah, kemudian bagaimana sih lembaga pendidikan sekolah itu bisa mencegah dan mengatasi adanya bullying? Nampaknya yang pas itu preventif ya, supaya tidak terjadi itu. Maka pemerintah akan mengembangkan program sekolah ramah anak, madrasah ramah anak. Bagaimana memberikan perlindungan yang aman, nyaman pada semua peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Kalau di Kementerian Agama di madrasah itu bagaimana supaya nyaman mereka, sehingga tumbuh kembang mereka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Juga jangan mudah bertindak kasar. Ini pada pendidik, pada orang tua ada anak juga ada unsur bullying ya kalau nggak hati-hati ya. Hindari. Walaupun kepada pelaku, Bu. Maksudnya? Mungkin di sekolah ada pelaku yang membuli temannya. Kemudian bagaimana sikap pendidik kepada pelaku itu? Tentu pendekatan personal ya. Harus ada tahapan-tahapan mulai dari pendekatan personal itu berbicara dari hati ke hati. Terkadang kalau anak itu diajak ngomong dari hati ke hati itu bisa apa sih sebabnya nak kamu tuh kok seperti ini, bisa Bu Guru bantu, Pak Guru bantu, yakinkan bahwa seorang pendidik itu kan orang tua kedua, jangan sampai ada rasa ketakutan. Ya ini usaha zahir ya, usaha batin ya. Dalam 24 jam Bapak Ibu Guru ya harus diselipkan doa untuk putra-putrinya kayak gitu ya. Kemudian selalu mendampingi korban. Kalau sudah ada korban ini kan jadi ada perubahan sedikit apa harus tanggap itu, entah orang tua, entah guru itu harus tanggap. Ada apa ini? Ada something wrong gitu, ada yang salah. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dengan bahasa anak. Kalau di prasekolah ya bahasanya prasekolah seperti apa? Di tingkat MI, MTS, madrasah aliyah ya harus sesuai dengan porsinya. Tingkatan anaknya. Tentu trik-triknya masuk di dunia anak kan beda-beda. Itu bagaimana kita bisa diterima oleh anak itu ya. Kemudian tentu melakukan komunikasi terpisah kepada pelaku bullying agar mereka ada banyak hal yang perlu dibicarakan, bahwa kalau berbuat itu ada punishment-nya nak gitu. Kemudian juga memberikan edukasi tentu pada pelakunya, pada orang tuanya, harus ada komunikasi, jangan hanya satu pihak saja. Kemudian ya tentu dalam tataran yang sudah fatal gitu jangan ragu untuk bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau itu tidak dilaksanakan nanti pasti akan merajalela, itu yang tidak kita inginkan, karena itu adalah aset negara generasi muda ini. Betul. Dan tentu itu ada undang-undangnya sendiri Bu ya, yang mengatur itu. Nah,
sebelum kita membicarakan mengenai dasar hukumnya, ketika ada tindakan bullying nih, suatu saat kita ketemu dengan peristiwa ada pelaku, ada korban, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada tindakan bullying seperti itu? Kalau ada laporan gitu ya, laporan itu pastikan bahwa itu tindakannya sebenarnya, jangan sampai ini jadi fitnah. Betul enggak? Nah, maka dikumpulkanlah beberapa barang bukti. Kalau ada CCTV di halaman madrasah ya. Jadi dikumpulkan barang bukti ini untuk penting sebagai bukti dari kasus bullying itu sendiri. Mungkin kalau ada foto, kalau ada memar itu foto, bukti fisiknya, barangkali rekaman atau barang-barang yang lain yang mendukung untuk itu. Jadi harus ada hati-hati sekali nih. Nah, kemudian mencari bantuan di mana ya bisa kalau di rumah ya bisa melalui RT, kan setiap kelurahan desa itu kan ada sapanya ya, sahabat perempuan dan anak ya, perlindungan perempuan dan anak ada itu. Kemudian mendampingi korban penting sekali nih. Betul. Ya, karena dia dari sisi psikologis akan terpuruk kalau tidak didampingi ya. Akan berpengaruh pada perkembangan kedepannya nanti. Kemudian mengalihkan perhatian pada pelaku bullying. Terkadang mereka itu mempunyai energi lebih ya. Dialihkan perhatiannya ke hal-hal yang positif. Dan tentu ini berkaitan dengan cara menghadapi pelaku itu sendiri. Iya, bagaimana kita berkomunikasi dengan pelaku ya. Iya, betul. Nah, tadi sempat kami singgung mengenai undang-undangnya, dasar-dasar hukumnya mengenai bullying ini. Nah, apakah jenis undang-undangnya ini apa, Bu? Karena ini kan istilahnya masih tatarannya anak ya di lingkungan sekolah itu. Kemudian undang-undang yang mengatur itu yang seperti apa? Ada, tetapi melihat kasusnya ya, melihat porsinya ringan, sedang ataukah berat. Kalau berbicara undang-undang pasti nanti Mas Nudi bisa mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Tetapi kalau kita melihat sekilas ya, ada undang-undang cyberbullying juga ya di Indonesia. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik, undang-undang. Biasanya ITE. Sekarang itu marak pembulian itu melalui media sosial. Benar. Saling mengolok-olok di media sosial, saling merendahkan. Kalau dulu ada pameo, mulutmu harimaumu, sekarang tanganmu jarimu harimaumu. Kalau itu karena kalau itu berkaitan dengan bullying yang tulis tadi. Betul. Sekarang juga ada media sosial adalah cerminan sifatmu gitu. Nah, itu dia. Karena memang ya seringkali kita jumpai di media sosial itu saling mengolok-olok. Sangat banyak begitu ya. Kita harus bisa memfilter. Nah, kemudian karena masih anak-anak, Bu. Kan biasanya ini yang pasti merasa terpukul atau merasa nggak terima itu adalah orang tua ataupun saudaranya. Ketika ada kejadian bullying, sedangkan pelaku dan korbannya masih anak-anak, ini apakah bisa dilaporkan ke ranah kepolisian? Bisa, tapi melihat konteksnya tadi. Kalau masih ada anak-anak perlu pendampingan di yang sama sebut tadi PPA. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mungkin nanti ditambahi di hotline-nya itu di mana itu. Sapa 129 itu. Nah, itu. Oke. Sebenarnya bisa, tapi sifatnya mungkin ya kita mediasi dulu secara keluarga begitu ya. Ya, mediasi penting ya. Betul. Terkadang ada sesuatu hal ya, perkelahian dan sebagainya. Anaknya itu sudah bisa dirukunkan kembali, tapi kedua orang tuanya belum bisa. Ya kadang-kadang memang mediasi itu kan juga
karena anak-anak pasti melibatkan orang tua. Iya. Mungkin dari anak-anak sudah oke, tapi kemudian karena faktor orang tua tetap meminta diproses secara hukum begitu ya. Iya. Nah, tentu ya tetap ada konsekuensi hukumnya jika memang akibat bullying itu sudah fatal begitu Bu ya. Iya. Nah, baik. Kemudian aku masih kembali ke anak-anak ini. Masalahnya ini masih anak-anak ya. Seumpama sampai ke ranah diproses secara hukum ke pengadilan begitu. Apakah ada hukumannya? Ada. Hukumannya ada. Sekali lagi nanti yang berbicara orang yang berkompeten ya. Betul. Kalau kita membaca sekilas mungkin di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut pada pasal, kalau tidak salah pasal 80 disebutkan ancaman pidana pada pelaku bullying itu bisa sampai 3 tahun, begitu ya. 6 bulan ataukah denda yang materinya cukup banyak. Yang cukup banyak. Okay. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, Cukuplah kasusnya Bintang itu cukup itu saja. Dan semoga Bintang husnul khotimah ya. Amin. Dia belajar soalnya. Iya, dan itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat cukup berharga. Cukup berharga bagi dunia pendidikan bahwa ya namanya anak-anak pasti tidak lepas dari bercanda. Tapi tinggal bagaimana kita sebagai pengelola lembaga itu bisa memberikan apa istilahnya ya edukasi mengenai batas-batas bercanda supaya nggak kelewatan. Ya benar. Supaya nggak kelewatan. Benar sekali. Ya itulah beda tipis antara bercanda dan bullying gitu. Iya. Baik Bu Emi. Sebelum kita akhiri sesi podcast kita hari ini, monggo jika ada closing statement, saran ataupun himbauan terkait bullying untuk Sobat Religi semuanya. Sahabat Religi, kita sebagai orang dewasa yang ada di antara komunitas anak-anak, saya pesankan ada baiknya kita lebih memperhatikan jika terjadi sesuatu hal yang pada anak-anak ya. Terutama di orang tua, kalau namanya anak tetap anak, terkadang mereka melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi marilah berbicara dari hati ke hati. Kemudian untuk satuan pendidikan di sekolah, di madrasah, adanya tanggap pada tingkah laku anak, perilaku anak itu sangat dibutuhkan, terutama kepala madrasah, kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan yang ada di madrasah itu harus betul-betul menanamkan kepada peserta didiknya untuk menjauhi bullying, perundungan, dan ada baiknya juga di dalam parenting, di dalam program-program berkaitan dengan kegiatan anak. Sekarang kan ada P5 P2RA, profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, bagaimana itu diterapkan supaya anak-anak itu paham, mengerti bahwa bullying, perundungan itu ada risiko yang terjadi pada mereka. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Emi, sama-sama Mas Mudi, berkenan hadir di podcast kita. Sama-sama. Dan semoga kita semua bisa bertambah wawasannya. Amin. Kita bisa mencegah, ya paling tidak mencegah adanya bullying di sekolah, di madrasah, dan di lembaga pendidikan yang lainnya. Baik Sobat Religi, dulur Kemenak Kota Kediri, terima kasih telah menyimak podcast kali ini. Dan kami akan kembali dengan tema obrolan yang pasti menarik pada sesi berikutnya. Saya Nuhdi Futuhal Arifin, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.